3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai juga intens. Kali ini gitu ya, saya ingin mendengarkan sedikit tausiah dari salah seorang tunanetra, tentunya ya, seorang gadis tunet di Kabupaten Kuningan yang masih belia, yang masih muda. Namun sebelum kita mendengarkan tausiahnya, kita pengen kenalan dulu gitu. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica tuh berapa tahun sih, Ica? Saya usia 20. Oh, 20. Kegiatan sehari-hari apa sekarang? Di rumah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi katanya mau ini ya, mau kuliah ya? Iya, insya Allah mau kuliah. Tahun ini? Iya, tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya, Ca ya. Amin. Ca, kita pengen, karena kan ini sebentar lagi kita akan merayakan gitu ya, Idul Adha ya, Ca ya, Ya. berkurban gitu. Nah, pengen dengar dong sedikit tausiah dari Ica mengenai kurban gitu, Ca. Gimana, Ca? Boleh nggak? Insya Allah siap. Boleh, siap. Nah, kalau gitu kita sama-sama dengerin yuk tausiah dari Ica. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, yang tidak terhitung ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi atau sedikit ilmu ya tentang keutamaan berkurban. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dalam surat yang lain juga dikatakan, Fasalli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini dalam surat yang sering kita hafal ya. Banyak yang sudah dihafal. Banyak yang sudah hafal ya surat ini. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Ini surat Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasalli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Mengapa dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara sholat dengan kurban? Ini merupakan sebuah dalil dan sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki keistimewaan, kurban itu adalah ibadah yang istimewa. Pertama, ibadah yang paling baik dilakukan dengan harta adalah berkurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik, yang paling baik adalah sholat.
Ini para ulama bersepakat ya. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah yang terbaik dan istimewa. Namun dengan versi yang berbeda. Ibadah kurban itu ibadah harta, sedangkan ibadah sholat adalah ibadah fisik. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, fadilah yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Ada sebagian ulama yang berpendapat menyembelih hewan kurban bagi orang yang punya kemampuan hukumnya wajib. Meskipun ini pendapat mayoritas ulama, meskipun ini bukan pendapat mayoritas ulama ya, namun ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan kita untuk berkurban. Karena pengorbanan ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam atau oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana ibadah salat, ibadah haji itu adalah ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya. Maka dari itu saya mengajak dan mengingatkan untuk tahun ini bagi saudara-saudara yang mampu, silahkan laksanakan, jalankan salah satu di antara syariat Islam, yaitu berkurban. Mungkin selama ini merasa kita bahwa kita itu punya uang mampu untuk membeli kebutuhan hidup kita, membeli baju, membeli tas, membangun rumah, dan lain-lain. Kita mampu mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang lainnya. Tetapi kita juga harus mampu. Ketika kita ingin berkurban, kita harus bersungguh-sungguh dan tidak putus asa ya dalam mencapai keinginan tersebut. Mudah-mudahan yang tahun ini akan berkurban semoga diperlancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan yang belum bisa berkurban tahun ini semoga di tahun-tahun berikutnya selagi masih ada kesempatan hidup semoga bisa tercapai, bisa melaksanakan kurban. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memang yang ketika kita mampu untuk berkurban disegerakan gitu ya, Ya. Sesegera mungkin kita melakukan kurban gitu. Tapi kurban itu boleh setiap tahun boleh kan ya, bagi yang mampu. Mungkin kalau masalah setiap tahun saya belum mempelajari lebih dalam tentang berkurban gitu. Kalau setiap tahun boleh apa enggaknya gitu. Mudah-mudahan yang mampu gitu cepat-cepat berkurban ya. Amin. Jangan sampai telat gitu, apalagi kita udah mampu dalam segala hal ya kenapa enggak gitu ya kita berkurban. Mudah-mudahan juga yang belum bisa berkurban di tahun-tahun berikutnya berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengenai masalah kurban, kadang-kadang kita tuh tidak punya keberanian untuk apa ya, untuk melaksanakan berkurban gitu. Nah, apakah ada kisah cerita gitu Ca yang bisa menjadikan sebuah panutan untuk sebuah keberanian gitu Ca?
Baik, Bismillah. Jadi ada sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pemberani ya. Jadi dikisahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sebuah lembah, dan di sana tuh beliau bertemu dengan seorang laki-laki bernama Rukanah. Rukanah langsung menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, Rukanah itu adalah orang yang berbadan besar dan kuat ya. Tidak ada satu orang pun yang mengalahkannya dari dulu ya. Dan Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, aku tantang kau untuk beradu gulat denganku." Namun akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima tantangan itu. Menjawab tantangan itu. "Baiklah jika itu kehendakmu," jawab Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya diberikan perlindungan. Begitupun dengan Rukanah. Dia berdoa kepada jadi Rukanah itu orang yang kafir ya. Dia berdoa kepada Tuhan-Tuhannya, yaitu Lata dan Uzza. Dan pada akhirnya pertandingan pun dimulai. Dan akhirnya Rukanah pun terjatuh. Nabi Muhammad menduduki dadanya. Dan pada akhirnya kemenangan pun diraih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rukanah pun sangat terkejut karena dia tidak menyangka baru kali ini ada orang yang bisa mengalahkan Rukanah. Dan Rukanah merasa tidak puas, akhirnya meminta untuk bergulat lagi. Dia berkata, "Mari kita ulangi lagi dan kita lihat siapa juaranya." Akhirnya Nabi pun mengiyakan. Dan mereka pun kembali bergulat. Dan kemenangan kembali diraih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sudah selesai pergulatan itu, Nabi mengajak Rukanah untuk memeluk Islam. Namun Rukanah tidak mau memasuki Islamnya. Dan pada akhirnya Nabi kembali lagi ke kota Madinah. Para sahabatnya pun merasa cemas karena lembah itu jarang dikunjungi banyak orang. Takutnya terjadi apa-apa kepada Nabi. Dan para sahabat setelah kembalinya Nabi, para sahabat merasa senang, merasa bahagia. Dan Nabi pun tersenyum. "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku?" kata Nabi. Nah, jadi dari kisah ini ada pelajaran atau teladan yang bisa kita ambil bahwa jika melakukan segala sesuatu dalam hidup ini harus dengan keberanian, harus berani menghadapi tantangan hidup, meskipun seberat apapun. Dan jangan menganggap masalah ini besar, karena hanya Allah lah yang paling besar. Masalah ini di dunia ini kecil ya. Mungkin itu kisahnya yang dapat saya sampaikan. Betul Cak. Jadi memang juga terkait dengan kurban, bahwa memang kita harus punya keberanian untuk pemikiran meniatkan gitu ya, berani meniatkan kita pengen berkurban. Insya Allah ketika kita punya
keberanian niat yang ikhlas, yang tulus dan teguh, mungkin nanti dimudahin ya sama Allah ya Ca ya. Iya. Alhamdulillah, amin ya, mudah-mudahan semuanya kita bisa berani ya Ca ya, seperti Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ica, sebelum mungkin mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bertausiah lagi ya Ca ya, bertausiah bareng. Amin. Sebelum mengakhiri nih obrolan ini, boleh dong ditutup sama doa gitu Ca. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim rabbi'allahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ica terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan Ica semakin sukses ya Ca ya. Amin. Mudah-mudahan Ica bisa menjadi ustazah yang nantinya kemana-mana ya Ca ya. Amin. Oke, kebetulan kata Ica bahwa memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan pasti punya kita semuanya gitu ya. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Catur nuhun. Iya.